Dalam sebuah kisah salah satu keluarga yang berdiam di Amerika, ketika keluarga ini memutuskan untuk melakukan perjalanan yang panjang, mereka melintasi perjalanan yang penuh dengan salju dan pada masa di mana mereka mengalami kedinginan. Seorang anak yang paling kecil dia bertanya, "Bapa, Mama, kapan kita akan menyelesaikan perjalanan ini?" Sesungguhnya pertanyaan ini memberikan sebuah isyarat penting bagi keluarga ini bahwa apa tujuan daripada perjalanan untuk menikmati alam yang adalah ciptaan Tuhan, yang penuh dengan tantangan, tetapi keluarga ini terus menantang perjalanan yang panjang itu. Perjalanan ini membuat anak-anak ada dalam sebuah kebosanan, tetapi keluarga ini dengan komitmen untuk melakukan penjelajah pada masa musim dingin, mereka terus melakukan perjalanan tanpa menghiraukan segala situasi keadaan. Kalau saya pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang pendeta juga, Robert Stoffel, dengan judul bukunya "Tuhan, berapa lama aku harus di jalan ini?" Dari pertanyaan ini dia bertanya, kemudian dalam tulisannya dia mengungkapkan isi hatinya terhadap sebuah komunitas persekutuan bergereja. Dia bertanya, berapa lamakah gereja ini harus bertumbuh dan berjalan dalam perjalanan yang panjang? Wow, kalau kita menyimak dari dua kisah ini, maka pertanyaan kita kembali bertanya, sampai kapan gereja ini akan berakhir atau sampai pada finish perjalanan gereja ini? Pertanyaan ini kemudian timbul dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai pada ayatnya yang ke-37. Di sana penulis kitab Injil Lukas yang kemudian mengangkat kembali Kisah Para Rasul sebagai tulisan lanjut dari kitab Injil Lukas, dia berbicara tentang peristiwa-peristiwa keilahian yang terjadi bagi jemaat mula-mula. Mulai dari kisah peristiwa Pentakosta sampai pada peristiwa di mana terbentuknya jemaat-jemaat di tengah-tengah kehidupan bergereja atau persekutuan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Lukas mengangkat Kisah Para Rasul sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi kesaksian hidupnya tentang kuasa Allah yang menyelamatkan, kuasa Allah yang menghimpun dan mempersatukan berbagai kepelbagaian perbedaan antara orang-orang pada masa itu. Kalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2 ketika pencurahan Roh Kudus dan ketika Petrus melakukan khotbahnya, dia dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa pada saat itu. Dan orang-orang yang menyaksikan mengatakan bahwa para rasul pada saat itu mereka sementara ada dalam kemabukan anggur.
Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendengar tentang kisah kemuliaan Allah, mereka tidak dapat memahami persis tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bergereja atau kehidupan orang-orang percaya pada masa itu. Dan karena itu penulis kitab Injil Lukas yang mengisahkan tentang kisah para rasul, dia menyaksikan bahwa ketika Allah menyatakan kemuliaannya, orang-orang yang bangkit dan percaya pada Allah di dalam Kristus pada saat itu terus bertumbuh di dalam satu persekutuan yang besar. Persekutuan yang terus menyaksikan tentang kemuliaan Allah. Persekutuan yang terus menyatakan kesaksian bahwa kehidupan persekutuan itu sangat berarti dan berguna dalam pelayanan bergereja. Karena apa Bapak Ibu Saudara, saudara jemaat? Disitulah terbangun satu persekutuan yang saling memperhatikan, saling melengkapi, saling mengasihi. Tidak hanya orang-orang segandong, orang-orang yang terlahir dari satu rahim, atau komunitas satu kampung, tetapi orang-orang yang dihimpun dari persekutuan kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi kita. Termasuk di dalamnya, di dalam persekutuan ini, di sini ada orang Maluku, ada orang Batak, ada orang Toraja, ada orang Papua, orang Maluku yang terdiri dari utara sampai pada tenggara jauh. Semua terhimpun menjadi satu persekutuan, terhimpun menjadi satu keluarga Allah yang saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Ini bukan karena kebetulan kita ada sebagai satu komunitas orang-orang percaya, tetapi Allah turut bekerja dan melakukan apa yang menjadi karya kerjanya untuk mempersatukan kepelbagaian perbedaan itu di dalam satu kehidupan bersama di dalam tubuh Kristus. Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11 dan ayat 12 sampai pada ayat yang ke-31, dia berbicara tentang rupa-rupa karunia dan berbicara tentang satu tubuh, banyak anggota tapi satu tubuh. Itu menunjukkan bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap apa yang kita bangun dan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan persekutuan ini. Allah bekerja dalam konteks kehidupan bergereja pada saat ini untuk kita dapat mengelola satu persekutuan yang terus membangun kehidupan persaudaraan yang rukun, persaudaraan yang memuliakan Allah, bersaksi tentang kemuliaannya dimanapun kita ada. Dan dalam kesaksian itu, hendaknya kita terus melakukan dengan sebuah sikap iman yang teguh, dengan tanpa takut terhadap apapun. Sebab dengan persekutuan jemaat yang rukun, persekutuan jemaat yang kokoh, Allah akan terus membangun kehidupan persaudaraan kita. Dalam tema bulanan kita, Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksinya
dan subtema adalah berbagi memperkokoh persekutuan. Ini tema dan subtema yang diturunkan oleh bidang IAI Gereja Protestan Indonesia di Papua. Memberikan catatan penting bahwa dalam kehidupan persekutuan yang kokoh dan persekutuan yang utuh, kita akan membangun kemuliaan, tata kemuliaan bagi Allah di dalam setiap kehidupan dan panggilan kita. Sebab kalau persekutuan yang rapuh, tidak pernah akan terjadi persekutuan yang memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan ini. Tetapi untuk memuliakan Allah itu hanya ada dalam satu persekutuan yang rukun, persekutuan persaudaraan yang utuh. Maka Allah dimuliakan di dalam setiap kehidupan, panggilan dan pelayanan kita, di dalam kepelbagaian perbedaan, sebagaimana yang tadi saya katakan. Bahwa dalam kepelbagaian perbedaan itu, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, terus diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tetapi saat ini dalam kehidupan yang penuh dengan modernisasi, tidak semua, tetapi ada segelintir orang yang suka untuk membackup diri, membela diri, mengamankan diri. Bahwa persekutuan itu cukup hanya ada ketika orang mengikuti ibadah melalui live streaming, ketika mengikuti ibadah melalui YouTube. Tidak salah. Saya pernah dalam khotbah di salah satu jemaat saya katakan begini. Untuk mendapatkan persekutuan itu perlu untuk dibayar dalam satu persekutuan yang mahal. Dibayar dalam satu keakraban persaudaraan. Tapi kalau itu terjadi sesuai dengan apa yang tadi digambarkan, orang yang cukup hanya mengikuti ibadah melalui live streaming, orang yang mengikuti ibadah melalui YouTube, waktu Tuhan, apakah keluarga live streaming dan keluarga YouTube datang untuk menjenguk dia dalam kehidupan sesuai dengan rancangan Allah? Coba tanya kepada mereka. Dia pasti akan membutuhkan persekutuan keluarga-keluarga jemaat. Dia pasti membutuhkan apa yang disebut persekutuan kita. Walaupun dia kaku dan tak berdaya, tetapi keluarga itu, keluarga yang ditinggalkan, membutuhkan yang disebut dengan persekutuan jemaat itu untuk melayani, bukan yang ada di YouTube. Memang YouTube itu telah digambarkan oleh Alkitab kalau kita melihat dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. Di sana Alkitab telah menyaksikan bahwa segala waktu itu akan terus mengalir. Hari meneruskan hari kepada hari. Malam memberitakan peristiwa itu kepada malam dan seterusnya. Dan saat ini kita telah menikmati kemuliaan Allah itu. Di mana Bapak Ibu ketika duduk di rumah mendapatkan siraman rohani melalui YouTube, itu adalah anugerah Allah. Tetapi jangan salah mengelola anugerah Allah itu dengan mengkerdilkan diri cukup ibadah di YouTube. Wow, dapatkah Anda bersekutu di YouTube tanpa membangun kehidupan persaudaraan yang rukun? Dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga di sana, Daud menggambarkan
bahwa persekutuan yang rukun itu Allah akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk memenuhi seluruh kehidupan kita. Amin. Maka kita pun harus terus membangun dan mengelola kehidupan persekutuan itu secara persekutuan yang baik. Kita belajar apa yang telah dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai pada ayatnya yang ke-37. Menggambarkan bahwa jemaat mula-mula mereka saling melayani, melengkapi, membangun kehidupan persaudaraan yang baik. Dan mereka meletakkan dasar kasih karunia Allah di dalam Kristus itu sebagai fondasi kehidupan persekutuan mereka di dalam kehidupan persaudaraan. Maka Alkitab menyaksikan bagi kita, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25, di sana dia katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu artinya bahwa kehidupan persekutuan itu betapa pentingnya untuk saling mengingatkan, saling menasehati, saling membangun di dalam kasih persaudaraan. Sebab itu jugalah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Grace Brian Larson dalam bukunya Bergumul dalam Keputusan, dia menyaksikan bahwa dalam setiap kehidupan pelayanan bergereja kita, Allah selalu mempunyai tujuan yang baik dan tujuan yang jelas bagi setiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita. Tujuan yang jelas itu dia memberikan catatan. Dia mengutip dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kisah Pak dan Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Dia menggambarkan di sana bahwa dari latar belakang ayat-ayat ini turut memberi dorongan bagi kita untuk saling memperhatikan, membangun dalam kebersamaan. Maka dengan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah telah bekerja turut untuk melakukan karya keselamatan itu melalui kehidupan pribadi kita di dalam satu persekutuan, bukan individual yang egois. Kalau individual yang egois, dia akan terus membangun dirinya sendiri tanpa peduli terhadap persekutuan yang baik di dalam persekutuan kita. Karena betapa pentingnya persekutuan bergereja, persekutuan berjemaat, maka hendaknya dimanapun kita berada, kita harus terus membangun kehidupan persaudaraan itu. Jangan hanya melihat YouTube itu sudah memuaskan diri semata.
Itu adalah anugerah Tuhan di mana saudara melihat, mendengar pengkhotbah dari ujung bumi yang lain menyampaikan sampai di tanah Sorong, tanah Moi. Adalah anugerah Tuhan. Tetapi kita yang ada di tempat ini terus membangun kehidupan persaudaraan, persekutuan berjemaat tanpa memandang dari gereja mana. Nyanyian ini kita pernah menyanyi di sekolah minggu ya. Kalau yang kita yang sudah besar, anak-anak sekolah minggu pasti masih ingat itu. Tak ku pandang dari gereja mana, asal berdiri dalam satu, yaitu Kristus. Dan apakah kita masih tetap mengelola itu dalam kehidupan kita? Maka seorang pendeta di GPM, pendeta Wilhelmus, siapa ya? Wilhelmus Latumahina, dalam sebuah peristiwa pelayanannya, ketika dia mengalami peristiwa yang menggerut nyawa anak sulungnya, dia stagnan sementara ketika mendengar peristiwa di mana anaknya nyawanya telah diambil Tuhan. Tetapi kemudian dia terinspirasi. Peristiwa itu peristiwa kecelakaan lalu lintas ya Bapak Ibu. Tetapi kemudian pendeta Wilhelmus dia terinspirasi bahwa itu adalah peristiwa Tuhan yang perlu untuk diterima dalam iman. Maka tak lazim kita mendengar, dan dia menciptakan sebuah lagu yang kemudian tren dalam dunia musik. Lagu rohani yang dia katakan hidup ini adalah kesempatan. Maka setiap orang harus memiliki kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bersekutu, kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan tanpa harus katakan aku cukup. Sebab kesempatan untuk berbuat baik itu adalah waktu Tuhan untuk kita menjalaninya. Sebab manakala waktu Tuhan itu tiba, tak seorang pun punya waktu untuk melakukannya di dalam hidup ini.